Kemudian pada keadaan cedera, nah biasanya saat keadaan trauma, misalnya kayak lagi jalan kemudian kepleset keduduk, nah itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Halo sahabat Hermina, kembali lagi bersama saya Stefani dalam acara observasi. Kali ini saya bersama dengan Dr. Nisha. Halo dok. Halo. Oke. Nah sahabat Hermina, hari ini kita akan membahas seputar LBP ya dok ya. LBP atau sering juga disebut low back pain atau nyeri pinggang mungkin ya dok ya. Nah dok, kita kupas nih dok tentang LBP. LBP itu apa sih dok? Oke, hari ini kita akan ngebahas LBP ataupun low back pain, yaitu adalah suatu keadaan nyeri punggung bawah. Nah, jadi kan sebenarnya back pain ini ada yang atas, ada yang bawah. Tapi yang sering dikeluhkan yang datang ke kita itu adalah bagian bawahnya ataupun nyeri tulang belakang bagian bawah seperti itu. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi LBP sebenarnya banyak sekali penyebabnya. Salah satunya itu adalah karena posisi duduk yang salah. Jadi kita kalau duduk itu kan harus sesuai ergonomis ya bahasanya. Jadi tidak bertumpu pada tulang belakang saja. Jadi harus lurus, tegak lurus. Nah itu bisa kalau misalnya tidak bagus ataupun tidak baik, maka itu bisa menyebabkan low back pain seperti itu. Terus kemudian mengangkat beban berat biasa itu lebih dari 5 kilo atau lebih yang terlalu sering, nah itu juga bisa menyebabkan LBP. Kemudian pada keadaan penyakit tertentu seperti misalnya sakit gagal ginjal, itu juga bisa menyebabkan nyeri pinggang, nyeri punggung bawah. Kemudian pada keadaan cedera, nah biasanya saat keadaan trauma, misalnya kayak lagi jalan kemudian kepleset keduduk, nah itu juga bisa menyebabkan nyeri punggung bawah. Dan pada keadaan yang lebih serius seperti penjempitan pada saraf, kemudian tumor pada tulang belakang dan juga infeksi pada tulang belakang. Dan hal itu yang bisa menyebabkan nyeri pada punggung bawah seperti itu. Oke, berarti banyak sekali ya dok ya ini penyebab dari LBP ini, low back pain ini. Nah dok, kalau usia ini mempengaruhi nggak dok untuk kita bisa terkena LBP? Nah, seperti yang tadi ada lagi salah satu penyebab dari LBP itu adalah proses degeneratif ataupun proses penuaan. Jadi semakin tua kita, berarti kan komposisi tulang kita juga akan semakin berkurang ya. Nah itu juga salah satu faktor risiko ataupun penyebab dari LBP. Jadi memang semakin tua kita, semakin berumur kita, maka kejadian angka LBP itu akan semakin meningkat seperti itu. Oke, nah dok, kalau misalnya seseorang dikatakan sudah terkena LBP ya dok ya, kita harus seperti apa dok? Dan biasanya kita bisa tahu kita LBP atau hanya sakit pinggang biasa itu tahapannya seperti apa dok? Jadi LBP sama sakit pinggang itu ya adalah satu kesatuan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengalami gejala seperti nyeri pada punggung bawah, bisa hanya nyeri di bagian situ saja atau sampai menjalar ke bawah, nah itu adalah suatu gejala kalau memang kita itu adalah sudah mengalami LBP seperti itu. Jadi untuk agar kita mengurangi atau tidak terkena LBP, ya kita harus salah satu itu mengurangi atau menghindari dari faktor risikonya tadi. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah posisi duduk yang baik. Nah itu mengurangi sekali angka kejadian LBP. Kemudian tidak mengangkat berat beban yang terlalu banyak ataupun terlalu sering yang bisa memicu terjadinya si LBP tadi seperti itu. Nah dok, untuk pengobatannya nih dok, kalau misalnya sudah terkena LBP, nah pengobatan dari LBP sendiri itu harus seperti apa dok? Ya. Kalau misalnya pengobatannya itu yang paling pertama kan LBP ini berkaitan dengan nyeri ya. Jadi kalau nyeri itu otomatis harus kita obatin dulu nih nyerinya. Jadi cara penanganan yang di awal itu adalah dengan obat-obatan anti nyeri dan juga anti inflamasi ataupun anti radang agar nyerinya itu hilang dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa menggunakan hal-hal yang lain seperti pemakaian korset seperti itu. Kemudian kita bisa fisioterapi, kemudian yang kita juga bisa melakukan olahraga seperti berenang. Berenang itu sangat baik untuk LBP. Biasanya kita menyarankan untuk berenang seminggu 2 sampai dengan 3 kali, dan sekali berenang itu 30 menit sampai dengan 1 jam. Nah, itu karena sangat baik untuk meregangkan otot-otot dan juga memperbaiki bagian tulang belakang. Jangan lupa sahabat Hermina, kalau memang sudah merasa ada gejala
segera konsultasikan dengan dokter di Rumah Sakit Hermina. Selamat siang.